kembali lagi bersama kami, tetapi dengan orang-orang yang berbeda. Di sini ada Kak Galang Abu Nizam selaku koordinator SC atau Steering Commit, dan juga Kak Faruk Abdillah selaku OC. Kepada Kak Galang Abu Nizam selaku CO Koordinasi COSC atau Steering Commit. Nah, terkait PBAK 2020 yang berjargon mengkokohkan persatuan, menjaga keberagaman dan pelopor peradaban. Apa makna dari 3 jargon tersebut, Kak Galang? Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa makna dari masing-masing itu, cuma kita perlu simpulkan saja bahwa kita itu memang perlu mengokohkan persatuan. Di situ kita ambil dari visi misi kita, yang kita itu ya berasal dari belahan-belahan dunia, belahan-belahan pulau di Indonesia yang perlu kita satukan, kita kokohkan. Dan kemudian jargon yang kedua, menjaga keberagaman dari masing-masing belahan pulau yang ada di Indonesia. Kita perlu untuk menjaga keberagaman agar kita dapat bersatu. Itu adalah langkah untuk persatuan. Kemudian untuk selanjutnya terkait pelopor peradaban. Setelah kita menjaga keberagaman, kita mengokohkan persatuan, perlu ada tujuan, yaitu kita menjadi pelopor peradaban. Kita sebagai mahasiswa. Peradaban itu sendiri apa sih, Kak? Ya, peradaban seperti yang ada di visi misi IAIN, perlu diketahui, perlu dicari di situ bahwa peradaban di sini adalah suatu pemikiran yang lebih tinggi lagi, peralihan dari kalian teman-teman, dari siswa ke mahasiswa. Kemudian selain itu kita perlu juga akhlakul karimah dan adab, selain ada ilmu di situ. Jadi di situ kita harus sebagai pelopor. Ya, sebagai mahasiswa. Sebagai leader. Ya. Nah, dan juga terkait logo. Apakah filosofis dari logo yang kita angkat dari PBAK 2020 ini? Ya. Logo di situ yang paling mencolok adalah suatu bentuk gunung, kemudian ada tokoh wayang yaitu Semar. Di situ dari setiap bentuknya kita memiliki arti dari gunungan itu sendiri. Gunungan itu adalah suatu simbol kehidupan, bahwa kalian teman-teman dari siswa peralihan menjadi mahasiswa, kalian akan menemukan kehidupan yang baru dengan suasana yang baru. Kemudian di situ ada tokoh seorang wayang yaitu Semar yang digambarkan sebagai dewa yang merakyat, yang patuh akan negara dan rajanya. Di situ juga digambarkan nanti kita sebagai mahasiswa, kita juga harus tetap patuh terhadap negara. Kita pun juga melihat dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita, kehidupan kita yang baru itu seperti apa. Kemudian ada lagi yang ada di tengah. Yang ada di tengah itu suatu bentuk tangan yang terbuka. Di situ mengartikan bahwa selain kita juga mengenal kehidupan yang baru, kita juga harus merakyat, kita harus mematuhi tata aturan. Di situ kita harus menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Di sekeliling tangan itu ada daun-daunan yang juga di situ diibaratkan sebagai seorang yang mampu mengayomi, mampu untuk tetap manfaat kepada yang lainnya. Ya.
Kemudian ada lagi, masih banyak sebenarnya, masih banyak. Ada simbol-simbol, simbol-simbol agama, simbol-simbol ideologi yang di situ dijejer. Kita bukan bermaksud untuk membuat itu vertikal ya, cuma kita itu memang mengumpulkan saja bahwa semua agama dan ideologi perlu kita jadikan satu untuk tetap membangun persatuan, kemudian membangun keberagaman, juga untuk sebagai pelopor peradaban. Kembali kepada jargonnya. Iya, kembali kepada jargonnya. Kemudian ada kuncung semar yang ada di belakang, di atasnya semar, yang menuju ke atas itu melambangkan suatu keilmuan yang nanti diharapkan mampu untuk diterima dari mahasiswa sendiri, mahasiswa baru, yang tetap kita menuju ke atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ kurang lebihnya seperti itu sih. Sebenarnya masih banyak lagi kalau perlu didalami. Gitu. Tapi keterbatasan waktu gitu ya. Iya. Itu tadi penjelasan dari Kak Galang Abu Nizam selaku koordinator SC atau steering committee. Nah, selanjutnya kepada Kak Faruk selaku ketupel atau ketua pelaksana. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang persiapan kepanitiaan PBAK kepada Kak Faruk Ubaidillah Abdillah selaku ketua pelaksana atau ketupel. Ya. Bagaimana persiapan kepanitiaan PBAK 2020 ini, Kak Faruk? Untuk persiapan sendiri PBAK 2020 ini kita mungkin di hari video ini diupload kita mendekati untuk sempurna untuk pelaksanaan di hari H tanggal 28 September, di mana kita sudah mempersiapkan tentang konsep komunikasi kepada petinggi kampus ataupun birokrat yang dan lembaga yang mungkin terkait sebagai pendukung PBAK ini. Ya, seperti itu. Untuk panitia sendiri kita selalu menjaga komunikasi, koordinasi maupun daring atau luring. Itu setiap hari kita jalin komunikasi agar tidak ada miss di kepanitiaan. Seperti itu. Dan ini yang paling penting yang banyak dibingungi oleh maba, yaitu info PBAK bisa diakses di sosial media resmi atau di akun apa saja? Untuk informasi resmi dari PBAK sendiri itu bisa diakses di website IAIN Tulungagung, website DEMA-I IAIN Tulungagung, dan untuk Instagram itu di DEMA-I dan PBAK 2020 akun Instagram gitu. Di YouTube mungkin? Di YouTube sendiri itu di channel UIN Tulungagung. UIN Tulungagung itu. Oke, jadi itu tadi. Kak, kalau ada yang masih bingung, Kak, ini seperti apa? Kak, ini bagaimana? Jangan bingung-bingung. Jadi seluruh panitia sudah mempersiapkannya atau memberi himbauan semua terkait PBAK 2020 ini di dalam akun-akun yang disebutkan oleh Kak Faruk tadi ya. Dan juga yang terakhir, nilai penting yang bisa diambil oleh maba atau mahasiswa baru pada pelaksanaan PBAK atau VDTT 2020 ini apa saja, Kak Faruk? Tentunya sesuai tema kita di poin humanis, pluralis, dan ideologis itu sangat penting bagi mahasiswa baru. Karena kita di masa yang seperti ini, nilai kemanusiaan kita sangat diperlukan karena lingkungan kita mungkin chaos dengan kondisi yang seperti yang saat ini kita jalani karena pandemi seperti itu, dan juga kita berkumpul di sini dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, kita harus saling toleransi, kita menghargai satu sama lain seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu sebagai mahasiswa kita harus idealis agar kita tidak terombang-ambing sana sini, karena itu nilai penting dari mahasiswa menurut saya. Ya. Itu tadi rangkaian-rangkaian yang dapat para maba
dengarkan mungkin terkait PBAK atau VDTT 2020 IAIN Tulungagung ini. Dan yang terakhir, boleh kita jargon bareng-bareng Kak ya? Boleh. PBAK VDTT 2020 Mengokohkan persatuan, menjaga keragaman, melopor peradaban. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.